Salam sejahtera saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebentar lagi kita akan bersama-sama memulai persekutuan doa online keluarga kita di bulan Juli ini. Saudara-saudara dapat mengambil saat teduh sejenak. Bersorak-sorailah hai seluruh dunia, mazmurkanlah kemuliaan namanya, keajaiban serta perbuatannya, sungguh benar dan besar tak terucapkan. Mari bernyanyi memuji Maha Kuasa, puji kasih-Nya sekarang dan selamanya. Berbahagialah orang yang Kau pilih, yang Engkau suruh mendekat kepadamu. Berbahagialah orang yang Kau pilih, di pelataran-Mu semua berdiam. Mari bernyanyi memuji Maha Kuasa, puji kasih-Nya sekarang dan selamanya. Selamat malam, Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian. Kita bertemu lagi dalam persekutuan doa keluarga pada malam hari ini. Sebelum kita mulai, mari kita bersatu bersama di dalam doa. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami dan keluarga kami. Tuhan yang maha mulia, sebentar kami akan bersama bersekutu di dalam persekutuan doa keluarga. Dalam segala keterbatasan kami Tuhan, kiranya Engkau menolong kami untuk dapat tetap merasakan kehadiran Tuhan meskipun melalui daring. Tuhan kiranya memakai teknologi yang ada untuk dapat menyapa kami yang rindu akan kehadiran Tuhan. Hadirlah ya Tuhan bersama-sama dengan kami. Di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Selamat bersekutu Bapak Ibu. Tuhan memberkati. Hidup yang jujur hendakku serah pada Yesus.
Mari saudara-saudara kita membaca Mazmur 123 secara berbalasan. Kepadamu aku melayangkan mataku. Lihat, seperti mata para hamba laki-laki, seperti hamba perempuan, demikianlah mata kita memandang kepada Tuhan Allah kita. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Jiwa kami sudah cukup kenyang. Nyanyikan lagi bagiku firman kehidupan, sungguh mulia dan merdu firman kehidupan, firman yang terindah, ajarku setia, indah benar, ajaib benar, firman kehidupan, indah benar, ajaib benar, firman kehidupan. Kristus memberi dunia firman kehidupan. Hai pendosa, dengarkanlah firman kehidupan. Bagimu anugerah diberi berlimpah, indah benar, ajaib benar, firman kehidupan, indah benar, ajaib benar, firman kehidupan. Manislah gema Injilnya, firman kehidupan, damai ampunan diberinya, firman kehidupan. Yesus Juru Selamat, sumber segala rahmat, indah benar, ajaib benar, firman kehidupan, indah benar, ajaib benar, firman kehidupan.
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita menaikkan doa kita. Ya Allah Bapa kami, saat ini kami datang kepadamu. Kami sungguh bersyukur kalau malam ini kami dapat bersekutu dan saat ini kami akan merenungkan firman Tuhan. Kuasailah hati dan pikiran kami dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga apa yang kami baca dan kami renungkan dapat kami mengerti untuk kami wujud nyatakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Urapi pula hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, perlengkapi ia juga dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga yang keluar dari mulut bibirnya semata-mata hanyalah kebenaran firman Tuhan. Bersabdalah ya Allah, kami sedia untuk mendengarkannya. Dan di dalam nama Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, malam hari ini kita akan bersama-sama membaca surat 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-10. 2 Korintus pasal 12 ayat 1 hingga ayat 10. Aku harus bermegah sekalipun memang hal itu tidak ada faedahnya. Namun demikian aku hendak memberitakan penglihatan-penglihatan dan pernyataan-pernyataan yang kuterima dari Tuhan. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau, entah di dalam tubuh aku tidak tahu, entah di luar tubuh aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga. Aku juga tahu tentang orang itu. Entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus dan ia mendengar kata-kata yang tidak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Atas orang itu aku hendak bermegah, tetapi atas diriku sendiri aku tidak akan bermegah selain atas kelemahanku. Sebab sekiranya aku hendak bermegah juga, aku bukan orang bodoh lagi, karena aku mengatakan kebenaran. Tetapi aku menahan diriku supaya jangan ada orang yang menghitungkan kepadaku lebih daripada apa yang mereka lihat padaku atau yang mereka dengar daripadaku. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap orang yang mau mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Alkisah ada seorang petani yang menemukan sebuah mata air ajaib. Mata air itu bisa mengeluarkan kepingan uang emas yang tidak terhingga banyaknya. Mata air itu bisa membuat si petani ini kaya raya, seberapapun yang diinginkannya, sebab kucuran uang emas itu hanya akan berhenti kalau si petani mengatakan kata cukup. Si petani terperangah begitu melihat kepingan uang emas yang berjatuhan di depan matanya. Dia segera mengambil beberapa ember untuk menampungnya. Setelah semua ember itu penuh, dibawanya ke gubuk mungilnya untuk disimpan di sana. Dia tidak cukup puas dan kemudian dia mengambil semua karung yang dia miliki. Dia mengambil seluruh tempayan yang dia miliki dan mengisi penuh rumahnya dengan kepingan
uang emas itu. Dan saudara-saudara, itu masih tidak cukup. Buat dia masih kurang. Dia kemudian menggali sebuah lubang yang besar untuk menimbun uang emasnya. Dan itu masih belum cukup. Dia membiarkan mata air itu terus mengalir dan apa yang terjadi, saudara-saudara? Pada akhirnya petani itu mati tertimbun uang emas yang dia temukan. Petani itu mati tertimbun beserta dengan ketamakannya karena dia tidak pernah bisa berkata cukup. Saudara-saudara, mungkin kata yang paling sulit diucapkan adalah kata cukup. Kapan kita bisa mengatakan cukup? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, rasanya sangat sulit untuk mendefinisikan arti kata cukup dalam kehidupan sehari-hari kita. Sebagai contoh sederhana saja, sebagian besar karyawan selalu merasa gajinya itu tidak sepadan dengan kerja kerasnya. Merasa gajinya tidak cukup untuk menghidupi kehidupannya. Para pengusaha merasa bahwa profit ataupun keuntungan yang didapatkan selalu tidak mencapai target. Suami tidak merasa istrinya cukup melayani dia dan sebaliknya. Orang tua tidak merasa anaknya bisa cukup mengerti mereka dan juga sebaliknya. Dan ini terjadi di dalam kehidupan kita. Selalu ada kata kurang dan kurang. Memang secara positif, rasa tidak cukup itu bisa memacu seseorang untuk bekerja, berusaha, lebih keras lagi, lebih baik lagi, lebih giat lagi. Namun di sisi lain, rasa tidak cukup itu bisa berubah menjadi ketamakan yang mencelakakan manusia seperti halnya yang dialami oleh sang petani tadi. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, permasalahan di tengah kehidupan jemaat Korintus memang tidak ada habisnya. Permasalahan internal, permasalahan eksternal terus mendera kehidupan jemaat ini, dan kali ini mereka harus berhadapan dengan banyak rasul palsu yang mengklaim dirinya punya kuasa, dipenuhi dengan berbagai macam karunia. Dan bahkan mereka melancarkan tuduhan kepada Paulus dan menyebut Paulus sebagai rasul palsu yang penuh dengan kelemahan. Apa akibatnya, saudara-saudara? Akibatnya adalah sebagian jemaat Korintus kemudian meragukan kerasulan Paulus. Sebagian dari mereka kemudian meremehkan Paulus, dan yang paling memprihatinkan adalah timbulnya kelompok-kelompok yang berujung pada perpecahan di tengah kehidupan jemaat Korintus. Dan Paulus tidak ingin jemaat Korintus terpecah belah. Sehingga dia merasa perlu menjelaskan tentang dirinya sendiri tanpa berusaha, tanpa bermaksud, tanpa harus menyombongkan diri atau memegahkan diri. Paulus secara tersamar menceritakan tentang dirinya, apa yang dialaminya, dan karunia apa saja yang didapatnya dari Tuhan. Tujuannya, sekali lagi saudara-saudara, bukan untuk memegahkan diri seperti yang dilakukan oleh para rasul palsu itu, tetapi Paulus mau menegaskan wibawa kerasulannya, bahwa benar dia adalah utusan Tuhan untuk memberitakan Injil, untuk memberitakan kabar keselamatan bagi jemaat Korintus. Paulus sadar bahwa dia sudah mendapatkan karunia-karunia yang ditegaskan melalui pengalaman-pengalaman iman secara pribadi yang istimewa tetapi dengan rendah hati. Paulus juga menyadari, Paulus juga mengungkapkan bahwa dirinya juga memiliki kelemahan. Paulus menyadari benar bahwa yang dia miliki itu berasal dari Tuhan dan dia tidak sempurna. Dia tetap memiliki yang dinamakan kelemahan.
kelemahan itu disebut sebagai duri dalam daging, dan memang tidak dijelaskan secara spesifik apa sih duri dalam daging, duri di dalam diri Paulus. Namun yang jelas adalah duri di dalam daging ini adalah sesuatu yang sangat mengganggu Paulus. Bahkan itu mengganggu pelayanannya. Dia meminta Tuhan sampai 3 kali supaya Tuhan mencabut duri dalam dagingnya. Tujuannya apa saudara-saudara? Tujuannya hanya satu saja. Supaya Paulus bisa dengan lebih leluasa, lebih kuat lagi, lebih mudah lagi untuk melakukan pekerjaan Allah. Namun apa jawaban Tuhan? Ketika doanya tidak dikabulkan, Paulus tidak kemudian menjadi patah arang. Dia malah semakin giat melakukan pemberitaan Injil. Paulus sangat memahami apa maksud kalimat Tuhan mengatakan, "Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna." Saudara-saudara, Paulus belajar untuk mencukupkan diri dengan karunia-karunia yang sudah diberikan Allah kepadanya. Paulus belajar untuk menerima kelemahan di dalam dirinya dan memandang bahwa melalui kelemahan itu justru orang bisa melihat kuasa Allah yang bekerja di dalam dirinya. Paulus tidak seperti petani tadi. Paulus tidak kemudian menjadi serakah ataupun kemudian menjadi marah karena apa yang diinginkannya tidak dikabulkan oleh Tuhan. Paulus kemudian juga tidak menjalani kehidupan yang sembrono, tetapi dia sadar bahwa kelemahan ini membuat dia tetap sadar, dia tetap membutuhkan Tuhan, dia tetap membutuhkan pertolongan dari sesama. Dia tetap membutuhkan kuasa Tuhan di dalam kehidupannya, di dalam pelayanannya. Paulus menyadari semua karunia yang diberikan Tuhan itu adalah kehormatan yang harus dipergunakan dengan sebaik mungkin, dan kehormatan itu membuat Paulus merasa cukup. Paulus merasa sudah menerima banyak karunia Tuhan dan itu cukup buat dia untuk menjalani kehidupan yang baik, yang bermakna bagi Tuhan dan sesama. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita berbicara mengenai rasa cukup, rasa cukup itu sebenarnya tidak berhubungan langsung dengan apa isi lemari pakaian kita. Tidak berhubungan dengan isi rekening bank kita, kekayaan kita, kuasa yang kita miliki, apa yang kita makan. Rasa cukup itu berkaitan pada kesadaran diri kita terhadap kasih, berkat, karunia yang diberikan Tuhan kepada kita. Apakah kita sudah menyadari bahwa kita ini manusia yang memiliki banyak kelemahan, kita ini manusia yang berlumuran dosa, tetapi Tuhan berkenan memberikan karunia. Tuhan berkenan memberikan kehormatan bagi kita, melengkapi kehidupan kita. Dan rasa cukup ini seharusnya bisa membuat kita menjalani hidup yang lebih legowo, lebih lega, tidak ngoyo yang berlebihan. Ya, seringkali kita berusaha terlalu keras untuk menyembunyikan semua kelemahan, kekurangan kita. Namun saudara-saudara, hari ini kita mau diingatkan, kita belajar dari Paulus yang cukup, merasa cukup dengan semua karunia yang diberikan Tuhan. Cukup menyandarkan diri kepada Tuhan.
cukup menyadari karunia dan berkat yang sudah diberikan Tuhan dalam kehidupan kita, dan kita belajar untuk bersyukur untuk hal-hal yang sudah diberikan Tuhan bagi kita. Kita belajar menerimanya dan memiliki rasa cukup itu. Sehingga kita bisa menjalani kehidupan kita dengan lebih baik, dengan lebih ringan. Dan kita bisa memaknai kehidupan kita, memakai kehidupan kita, dan kehidupan kita bisa menjadi berkat. Bukan hanya untuk diri kita sendiri saja, tetapi juga untuk orang lain. Mari saudara-saudara, di tengah segala kondisi yang sangat tidak memuaskan, sangat membuat kita menderita, kita kembali menghitung karunia yang sudah diberikan Allah bagi kita. Dan mari kita belajar untuk mengatakan, cukup Tuhan. Karunia Tuhan sudah begitu banyak di dalam kehidupan saya. Dan saya mau memakai kehidupan ini menjadi kehidupan yang berguna bagi Tuhan dan sesama. Amin. Saudara-saudara, mari kita bersama-sama menaikkan doa syafaat kita. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, saat ini kami datang kepadamu, kami sungguh bersyukur kalau hari ini pun dengan segala keterbatasan yang ada, kami boleh bersama-sama bersekutu. Dan saat ini kami datang kepadamu, kami mau terus berdoa bagi kondisi kehidupan bangsa dan negara kami Indonesia di tengah pandemi yang kembali merebak. Kami mendengar ada banyak orang yang terpapar virus COVID-19. Kami mendengar ada banyak hal yang membuat kami tidak berdaya. Kami berseru dan memohon kepadamu Bapa. Berkenanlah Engkau membebaskan kami, memulihkan kehidupan kami. Kami memohon Engkau menolong kami, menolong pemerintah kami dalam mengatasi pandemi COVID-19 ini. Kami mohon Engkau memberkati setiap usaha baik yang dilakukan sehingga pandemi ini dapat dikendalikan. Bahkan dapat ditekan persebaran virus COVID-19. Bapa, kami memohon supaya ada lebih banyak orang menyadari akan bahaya kondisi saat ini. Tapi kami mau tetap berserah kepadamu. Kami tetap percaya bahwa Engkau tidak akan meninggalkan kami. Engkau akan tetap menolong dan menjaga kami. Kami juga berdoa bagi para dokter, tenaga kesehatan yang harus berjuang merawat pasien yang terpapar virus COVID-19. Berilah mereka kekuatan, semangat untuk boleh tetap menjalankan tugas-tugas mereka dengan penuh sukacita. Jagailah dan lindungilah mereka. Berikanlah kesehatan yang prima, sehingga mereka dapat menjalankan tugas-tugas mereka dengan baik. Kami juga berdoa bagi mereka yang terpapar virus COVID-19, mereka yang harus menjalani isolasi mandiri, maupun mereka yang harus dirawat di rumah sakit. Kami memohon ya Bapa, Engkau berkenan menolong mereka, memberikan semangat dan menjamah mereka, memberikan mereka kesembuhan. Dan mereka boleh nantinya menjalani aktivitas seperti biasa. Kami bersama-sama memohon kuat kuasa-Mu Bapa dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi, dalam setiap pergumulan yang kami alami.
berkenanlah Engkau hadir dan menolong kami. Inilah doa-doa kami Bapa yang kami alaskan hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Utus Kau mengabdi tanpa pamrih, berkarya terus dengan hati teguh. Meski dihina dan menanggung duka, ku utus Kau mengabdi bagiku. Ku utus Kau membalut yang terluka, menolong jiwa syarat berkeluh, menanggung susah dan derita dunia. Ku utus Kau berkorban bagiku. Ku utus Kau kepada yang tersisih, yang hatinya diliputi sendu. Sebatang kara tanpa handai taulan, ku utus Kau membagi kasih-Ku. Ku utus Kau tinggalkan ambisimu, padamkanlah segala nafsumu. Namun berkaryalah dengan sesama, ku utus Kau bersatulah teguh. Ku utus Kau mencari sesamamu, yang hatinya tegar terbelenggu, untuk menyelami karya di Kalvari. Ku utus Kau mengiring langkahku, karena Bapa mengutusku. Ku utus Kau. Saudara-saudara, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Mari kita menghayati firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan mari kita memasuki kehidupan kita dengan memohon berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, persekutuan doa online keluarga kita sudah selesai. Saudara-saudara dapat mengambil saat teduh sejenak. Berikut kita akan menyaksikan Gembala GKI Buaran menyapa. Hai Chen, apa kabar? Puji Tuhan baik, Kak. Kakak sendiri apa kabar? Puji Tuhan, saya juga dalam keadaan yang baik. Kita bersama-sama juga menyapa anggota jemaat dan simpatisan GKI Buaran. Ya. Salam sejahtera untuk kita semua. Saudara-saudara, anggota jemaat dan simpatisan GKI Buaran yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kami berharap saudara-saudara dalam keadaan yang baik dan sehat. Selama beberapa hari belakangan ini, kita semua kembali dicekam oleh rasa takut, rasa khawatir, bahkan kecemasan dan keresahan karena persebaran virus COVID-19 yang semakin meluas. Setiap hari kita mendengarkan berita orang-orang yang kita kenal, orang-orang yang terdekat dengan kita,
terpapar virus COVID-19. Kita juga mendengar betapa sulitnya mencari rumah sakit, sulitnya mencari tabung oksigen, dan bahkan kita juga mendengar berita duka cita dari kerabat, dari sahabat, dari teman-teman yang ada di sekitar kita. Tidak dipungkiri, kondisi ini tentu menghadirkan kecemasan dalam kehidupan kita. Dan untuk mengatasi kondisi ini, pemerintah terpaksa memberlakukan PPKM darurat dengan harapan persebaran virus COVID-19 bisa dikendalikan, bahkan bisa ditekan. Namun, kebijakan ini kemudian kembali sangat membatasi aktivitas kita sehari-hari. Saudara-saudara, kondisi ini memang sangat tidak mengenakan. Namun, mari kita tetap berusaha tenang, kita tetap tidak panik. Mari kita tetap berusaha berpikir positif sambil tetap menjaga kesehatan, menjaga keselamatan diri, menjaga orang-orang yang ada di sekitar kita. Mari kita memakai waktu yang ada untuk memberi perhatian lebih pada Tuhan. Dengan lebih banyak berdoa, membaca Alkitab, baik secara pribadi maupun bersama dengan keluarga. Mari kita juga memakai waktu selama di rumah dengan lebih banyak memberi perhatian bagi orang tua, bagi suami, bagi istri, anak-anak, ataupun anggota keluarga yang lainnya. Mari kita terus berusaha untuk menghadirkan damai sejahtera bagi sesama dengan tidak meneruskan berita-berita negatif ataupun berita hoax tentang COVID-19, melainkan mari kita menebarkan berita atau informasi yang positif. Kita bisa saling menanyakan kabar, saling mendukung, dan saling memberikan semangat. Mari kita memakai kondisi ini untuk lebih mendekatkan diri pada Tuhan. Meskipun kita tidak bisa bersekutu bersama-sama di gereja, namun mari kita bisa bersekutu melalui beberapa kegiatan seperti doa online, PA online, dan kegiatan lainnya. Dan berkaitan dengan kondisi saat ini, dan juga sebagai bentuk dukungan Jemaat GKI Buaran untuk pemerintah dalam mengatasi pandemi, maka Majelis Jemaat GKI Buaran memutuskan pelaksanaan kebaktian Minggu tanggal 11 dan 18 Juli tidak dilaksanakan secara mandiri, melainkan kita akan bergabung bersama-sama dengan beberapa jemaat GKI lainnya. Kita akan beribadah dalam kebaktian Minggu melalui kanal YouTube YKB GKI TV. Mari saudara-saudara, kita terus berusaha menjaga semangat untuk menjalani kehidupan ini dengan lebih baik. Bawalah pula dalam doa-doa kita untuk pemerintah, untuk menangani pandemi ini, untuk para dokter dan tenaga medis lainnya, supaya diberikan kekuatan dan kesehatan ekstra oleh Tuhan. Begitu juga orang-orang yang harus dirawat karena terpapar COVID-19, juga semua orang yang mengalami kesulitan ekonomi sebagai dampak dari bencana ini. Baik, saudara-saudara, tetap semangat, tetap sehat, bersama kita bisa melalui masa sulit ini. Tuhan memberkati dan menyertai kita semua.